Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayah bunda yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Senantiasalah kita bersyukur, menghargai pemberian Allah Ta'ala berupa apapun, baik itu yang materi maupun non-materi. Karena Allah itu Maha Pengasih Penyayang, dan semua yang diberikan kepada kita adalah suatu keberlimpahan dalam kehidupan ini, dan kita bersyukur membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani, sehingga akan mendapatkan nur ilahi atau cahaya ilahi. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai undangan di WA Group bahwa malam hari ini adalah topiknya itu kurikulum cinta ala Nabi Yakub. Namun sebelumnya kita review dulu ya, bahwa kita membahas surah Yusuf ya, surah ke-12 yang kemarin sudah kita bahas, yang berhubungan dengan wahyu yang awal-awal ya. Tapi ini review dulu supaya kita mendapatkan pengertian yang holistik. Yang kemarin adalah favoritisme tentang parenting, bahwa ini drama keluarga Nabi Yakub itu sangat luar biasa. Dan di dalam surat Yusuf itu kan dimulai dari ya, kalau kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam ra ya. Jadi di sini ada alif, kemudian lam ya, kemudian ra ya. Alif itu kan biasanya ditafsirkan ya, bukan diterjemahkan. Itu Allah, limnya Jibril, ra-nya itu Rasulullah. Yaitu juga salah satunya. Tapi kalau dari sisi bahasa, dari sisi nahwu shorof ya, kalau yang alif ya, alif itu kan alafa, itu menyatu ya, bersatu atau menyatu. Jadi alafa itu artinya ya, kita dalam arti cara berpikir atau satukan ya, biasakan alafa itu. Kemudian lamnya ya, lam itu bisa berarti wasilah atau ramaikan. Jadi kita suruh membiasakan, menyatukan, meramaikan. Kemudian ro-nya itu ro'a, ro'yun, ro'yi itu berpikir. Jadi kita berpikir untuk menyatukan atau membiasakan diri. Wasilah dalam arti yaitu meramaikan ayat-ayat Allah. Jadi ayat Allah ya, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa ya. Karena ayat 2-nya inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Inna sungguhnya kami telah menurunkan ya, dia itu Quran Arabiyyan, Arab ya, la'allakum taqilun, supaya kamu itu berpikir. Jadi Al-Quran itu supaya dipikirkan. Kemudian nahnu nakussu alaika ahsanal qasas ya. Kami Allah menceritakan ya kepada engkau, kalau engkau kepada Nabi Muhammad, kalau sekarang engkau ya kita yang membaca, saya dan engkau yang mendengarkan, yaitu ahsanul qasas, sebaik-baik kisah ya. Jadi Al-Quran itu sebaik-baik kisah. Bima akhoina ilaika
hadzal Quran, dengan apa-apa yang kami wahyukan kepada engkau ini Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ahsanul qasas juga. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, ya. Keadaanmu waktu sebelum ini, sebelum turun wahyu itu kan dalam keadaan ghafilin, orang yang lalai. Jadi ini ayat yang itu. Lantas yang kemarin, ya, bahwa si Yusuf ini kan mimpi, ya. Ketika dia mimpi, yaitu melihat 11 kaukab, 11 bintang, dan bulan dan matahari sujud kepadanya. Kemudian ayahnya itu jangan kamu ceritakan kepada saudara-saudaramu, jangan ceritakan itu kepada kakak-kakakmu, ya. Karena memang ya orang tua kan tahu Pak, kadang kan kalau ada orang tua itu kalau punya uang, ini yang berhubungan dengan uang misalnya, ada anak yang tidak mau minta, tapi ada anak yang sing bapaknya duwe, kui apa ibu punya, orang tua yang punya itu nginceng wae, misal gitu, ya. Maka benar kalau Pak Anam Suroto itu wong tuwai kaya pelem, wis pelok dimuti, begini apa kari dagingnya kari sithik wis jadi. Nek sing dereng ngrasake, yang belum merasakan masih muda-muda itu ya mungkin apa iya gitu. Tapi nanti kalau sudah merasakan ya oh ternyata benar itu ya. Nah, ini Yakub seperti itu Pak. Jadi anaknya yang lain selain Yusuf, dan Yusuf dan adiknya Benyamin, ya, dalam bahasa awamnya itu Yusuf mimpi begitu jangan diceritakan kepada saudara-saudaramu. Maka Yusuf dan saudaranya ini memang sangat dicintai yang ragil, yang Yusuf itu, ya. Jadi kalau kemarin kita membahas dulu, review dulu bahwa konsep, ya, kisah Yusuf ini mampu membuat konklusi atau kesimpulan Yakub, maka kita bisa membuat sebuah estimasi atau prediksi. Kesimpulan pertama adalah masih buta, ya. Kan Yakub itu waktu ditinggal Yusuf itu saking menangis terus kan matanya sampai putih, ya. Itu nanti kita bahas di belakang. Tapi ini review yang kemarin, ya. Ya, ini sebentar. Ya, intinya itu, ya, yang kemarin. Sekarang masuk tema saat ini. Kurikulum cinta ala Nabi Yakub. Bahasanya ya dibikin mudah, ya, gampang aja, kurikulum cinta, ya. Karena orang tua itu kan cinta sama anak, ya. Itu otomatis. Kemarin sudah sampai ayat 7, sekarang ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qalu la Yusufu wa akhuhu akhabu ila abina mina wa nahnu musbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Jadi saudaranya Yusuf ini berkata bahwa Yusuf dan saudaranya, ya, maksudnya adik atau Benyamin, lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita ini, dan kita merasa keberatan sungguhnya bapak kita pada syaitan yang nyata. Jadi rundingan, ya, kan 11 selain Yusuf dan adiknya berarti kan masih 9. Anaknya Yakub yang 9 ini ngerasani bapaknya gitu loh. Wah, bapaknya awake dhewe iki ora ditresnani, sing paling dicintai itu kok Yusuf dan adiknya, ya.
Kita ini kok tidak ya gitu. Maka dia ada yang usul ya. Uktulu Yusufa, bunuhlah Yusuf. Ya. Awit rohuhu ya. Ardon. Atau ya, buanglah dia ke suatu daerah. Yahlu lakum wajhu abikum watakunu mimba'di kauman solihin. Jadi suruh bunuh atau dibuang yang daerah yang tidak dikenal, yang jauh, supaya perhatian ayahmu tertumpah kepadamu saja, dan sudah itu hendaklah kamu menjadi orang-orang yang baik. Jadi anak 9 ini wes Yusuf bunuh saja, dibunuh atau dibuang yang jauh. Engko nek wis ra nek Yusuf kan awake dhewe iki ditresnani gitu loh maksudnya. Jadi maksudnya seperti itu. Nanti kalau Yusuf sudah enggak ada, kita ini kan, ayah kita ini kan perhatian kepada kita. Memang kalau ini kan ada unsur cemburu, juga ada unsur iri, Pak. Kalau cemburu sama iri itu udah repot, Pak. Suami istri salah satu cemburu ini juga repot, ya. Agak terjadi kesenggangan. Tapi kalau saling menyayangi, saling mencintai, saling percaya, tidak ada masalah, ya, itu tidak masalah. Tapi kalau ini cuma saudara, ya, tapi iri karena dicintai bapaknya, sampai punya rencana untuk membunuh atau membuang. Ya. Kita lihat langsung ayatnya lagi. Qala qailun minhum, seorang di antara mereka berkata, jadi cah songo mau salah satunya itu berkata, la taqtulu Yusufa, janganlah kamu bunuh Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jubi yaltaqithu ba'du sayaroti in kuntum fa'ilin. Tetapi masukkanlah dia ke dasar sumur supaya dia dibungut oleh beberapa orang musafir jika kamu tidak berbuat. Jadi dari 9 ini ya, waktu musyawarah mau istilahnya membuang Yusuf, ada yang suruh pateni wae, bunuh, buang saja. Tapi ini agak lunak gitu ya. Skenario Allah memang anu saja, dimasukkan sumur wae, engko nek dimasukkan sumur mbok menawa ya, boleh jadi nanti ada musafir yang hendak menolongnya sehingga dia diupeni kan begitu ya. Maksudnya seperti itu ya. Lantas ayat selanjutnya, qalu, dia akhirnya juga apa itu matur sama bapaknya juga ya. Qalu la ya hai abana, bapak kami, malaka la tak mana ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Wahai ayah kami, apa sebabnya ya kamu tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengingini kebaikan baginya. Jadi ini matur bapak kenging napa Pak jenengan mboten pitados kali kula? Nggih. Yusuf niku sing kula istilahnya ya jak seneng-seneng dan lain sebagainya. Ini Pak, rayuan anak yang pura-pura ini memang berbahaya. Kalau sekarang kan ada Pak, itu ngerayu bapak mosok guru sertifikatnya ora percaya Pak, bareng akhirnya Pak tinggal judul entek ya wes gitu, misalnya seperti itu ya. Ya, itulah. Ini dulu juga begitu kalau, tapi ini apa itu masalahnya beda ya. Kalau ini bukan judul tapi ini tentang iri kepada adiknya. Masa enggak percaya ya, pada kami? Saya juga anak panjenengan istilahnya begitu. Sesungguhnya kami orang-orang yang mengingini kebaikan. Jadi pura-pura Pak. Koyo seperti orang kalau mau cari hutangan tapi nggak mau nyaur, itu mesti
wah anjing tanggal sekian anu kan gitu. Jadi ya padahal jerone anggere sento ora tak sahur. Nganti moro nyanggon aku tak ajak padu sah. Itu ora cetha ya. Nah. Jadi matur ayahnya mau mengajak Yusuf ya, di rundingan. Pokoknya pun ya ini kan ayahnya dikerubuti. Ini Yusuf mau saya ajak dolan ya gitu. Kemudian biarkanlah ya dia pergi bersama kami besok pagi agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain-main dan sungguhnya kami pasti menjaganya. Rayuane hebat Pak ya. Lumpuk dikeroyok wong songo adike. Pokoke besok pagi saya ajak main. Mau saya senang-senangkan. Kalau sekarang ya mau tak ajak neng Parangtritis. Tak seneng-senengke kan gitu ya. Jadi kerayu ayahnya. Rayuannya ya maut nggih. Mau bersenang-senang dan bermain-main, namanya anak ajak bermain senang. Terus janji ya, wa inna lahu lahafidhin, wa inna dan sungguhnya kami lahu bagi untuk Yusuf lahafidhun ya, lanya lam takkid nih, sungguh akan menjaganya. Ini di depan seperti itu, ini menjaganya. Padahal tadi wis rundingan, di awalnya sudah rundingan, sudah musyawarah dengan yang 9 tadi akan membuang atau membunuh atau dimasukkan sumur. Tapi pura-pura dia akan menjaganya, merayu ayahnya seperti ini. Kemudian Yakub berkata, Yakub berkata, sungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf amat menyedihkan dan mengkhawatirkan kalau dia dimakan serigala, sedang kamu lengah daripadanya. Jadi Yakub ini sudah intuisinya, ya, ini sudah terasa, ya. Tapi biasanya kalau penjelasan ngerti wong Arab jati, jangan ngerti Pak. Tapi kan Arab terus itu kan mboten wani, ya. Biasanya kan seperti itu. Itu karena namanya kebijakan. Orang bijak itu ya seperti itu, orang langsung tembak di tempat, tapi ya biar dulu aja gitu. Ini Yakub juga seperti itu. Sebetulnya ya, kalau kamu ngejak Yusuf itu aku ya khawatir, ya sedih kan gitu. Jajan nanti ya, padahal nanti tadi kan sudah mau menjaganya. Qalu mereka berkata ya, sini lain akallahu dza'bu wa nahnu musbatun inna idzalla khosirun. Mereka berkata, jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan yang kuat, sungguhnya kami kalau demikian adalah orang-orang yang merugi. Jadi dia cara gampangnya ya tidak mungkin ayah kita ini orang-orang kuat ya gotot-gotot ya cara anune ya bodyguard mosok harus serigala kalah kan gitu. Dan saya kalau naik kalah harus serigala ya rugi kan begitu. Jadi masih membela diri. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, lalu mereka masukkan dia, dan di waktu dia sudah dalam sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, sungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini sedang mereka tidak ingat lagi. Nah, ini luar biasa ya. Jadi falama dhahabu bihi wa atsma'u an yaj'aluhu fi ayabatil jub wa akhaina lani wa aukhayna ilaihi ya. Jadi Allah itu akhaina mewahyukan ilahi kepada Yusuf ya, bahwa la tunabbi annahum ya, jadi ini nabiun sungguh kamu ada menceritakan kejadian itu. Yusuf itu nanti suatu saat ingat, maksudnya gitu. Tapi saudara-saudaramu itu tidak ingat, gitu. Ya. Nanti ceritanya kan setelah jadi pejabat kan waktu kekeringan 7 tahun itu kan do cari
Maka ini Yusuf diberikan pengertian atau ilham atau wahyu bahwa kamu nanti akan ingat perbuatan mereka ini, tapi mereka tidak ingat lagi. Wahum la yash'urun, mereka tidak merasa, tidak ingat lagi nanti ya. Jadi untuk ketenangan memang Allah sudah bersama Yusuf, karena Yusuf ini ya orang baik, berbuat baik dalam lindungan Allah Ta'ala, dikabari seperti itu. Nah ini Pak, kalau kita melihat gambar ini kan ya cilik sumure ya, ini namanya cuma ilustrasi saja, aslinya ya kita tidak tahu, tapi kita bisa membayangkan ya, seorang anak yang tidak berdaya, tidak ada apa istilahnya ya bengok banter kaya ngopo ya serane wong iki, pasti dia itu di tempat yang jauh dari pemukiman, walaupun itu mungkin ya dekat jalan dan lain sebagainya. Jadi akhirnya juga di situ dimasukkan ke sumur. Nah ini sudah langsung masuk ya. Ini seneng-seneng kembali kita ya. Telah masuk sumur, ini ayat 16-nya, waja'u abahum isya'an yabkuna. Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pulang sore hari sambil menangis, pura-pura nangis Pak. Jadi tadi Yusuf dimasukkan sumur, cara gamane ising nangis Yusuf, dheweke guyang-guyu seneng-seneng, tapi tekan omah tok gero-gero. Wah jan kurang ajar. Jadi mulai wis maghrib sore ya itu sambil menangis. Cah songo nangis kabeh kan gembleng percaya tau. Wah pripun iki Yusuf lah tenan. Itulah ya. Jenenge napa? Makar orang yang berbuat iri, dengki, sakit hati, kecewa, cemburu seperti itu ya. Jadi nangisnya itu nggo nutupi, benarkan, karena suatu kebohongan itu kalau dilakukan nanti bohong terus ya. Misalnya anak sekolah terlambat sekolah itu karena begadang, bangunnya itu terlambat, tekan sekolah tekoni, le kok kamu terlambat, wah tadi kebanan kebanan, padahal orang kebanan mergone ngantuk. Lah terus piye kula tambal ning ngendi, ngapusi meneh to, tambal ten bengkel itu. Terus saiki niki pun saged, jadi ngapusane ora siji, akhirnya bohongnya berturut-turutnya gitu. Seperti ini juga begitu. Maka kita harus jujur dan bohong. Maka kalau jujur itu mendekatkan ke takwa dan mendekatkan ke surga, karena ada taman kejujuran, taman kedamaian bagi orang yang jujur. Tapi kalau bohong itu ya dekat kepada nar atau api neraka. Sekarang ayat 17 ya. Mereka berkata, wahai ayah kami, sungguhnya kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala dan kamu sekali-kali tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Nah, ini Pak. Jadi ini cara Jawane ngeyel banget anak ini. Jadi wahai ayah, sungguhnya ya, berlomba Pak. Ya istilahnya nek zaman dulu ditinggal bak sodor, apa ditinggal kasti, apa ditinggal bal-balan, apa tinggal lompat jauh, lompat tinggi. Ya. Yusuf ditinggal rekayasannya seperti itu, bikin rekayasa. Nah, setelah kita bermain-main, Yusuf ini dimakan serigala. Pasti bapak, ayah tidak percaya gitu. Gitu ya. Pasti bapak tidak percaya. Sekalipun kami adalah orang-orang yang benar. Jadi tutupnya ya kan, wa ma'anta bimu'minin lana walau kuna sodikin. Jadi dia bukan orang sodik, bukan orang jujur, tapi mengatakan dia jujur. Ya, ini sudah pembohongan lagi, sudah bohongi lagi. Lantas ayat 18-nya. Nah,
Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran dengan darah palsu. Nah, ini kan wis bonge nambahi to. Wis sudah kelamin Yusuf dicopot ya. Cegurke sumur kelamin dicopot itu adem ya. Yang ngrasake ya. Ya jenenge saudara yang kurang ajar ini. Diembuhi entuk darah kok ngendi? Pokoke ya darah palsu yang kena gitu. Apa melintang apa kan dengan gitu. Yakub berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Nah, Ibu Bapak yang saya hormati, ini seorang Yakub yang sangat bijaksana, sangat sabar ya, walaupun ujiannya seperti itu. Yakub ini masih mengatakan ya, baik itulah menurut kamu, sebenarnya itu tidak baik. Maka kesabaranku itulah yang harus saya jalani, dan Allah lah tempat mohon pertolongan. Ya, kalau kita mungkin yo wis nesu ya, anak songo itu mungkin dikoploki kabeh ya. Ya. Nah, ini maka pendidikan ala Nabi Yakub dalam menyelesaikan keluarga dalam rumah tangga itu menurut Al-Quran yang dikisahkan ini sangat luar biasa. Ini mengandung pelajaran bagi kita orang-orang tua yang menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Karena di ayat lain kan harta dan anak itu fitnah atau ujian. Kemudian istri dan anak itu adu, musuh. Ini paradoksnya, anak itu juga menyejukkan mata. Istri ini juga menyenangkan, pasangan menyenangkan, suami menyenangkan. Tapi di sisi lain disebutkan dia itu musuh bagimu. Nah, ini maka hukum paradok ini harus kita seperti itu, supaya anak itu menjadi qurrata ayun, menyejukkan mata, ya kita usahakan. Tapi kalau orang yang masih istilahnya membantah, lah Nabi ini kurang dongone, kurang opo kan begitu kan. Saya pernah itu masalah membahas anak Nabi Nuh. Nabi Nuh kan gitu terus kok ora dikabulke gitu. Mosok anake nek sing anu kan. Nek anake dhewe anu pripun ya. Ya itu namanya ujian. Karena anaknya mungkin tidak hanya satu ya. Jadi mungkin karena ya ada sebab akibat, mungkin salah sekolah dan lain sebagainya ya. Itulah, maka sebetulnya kalau berhubungan dengan anak itu, kalau punya anak asal ya mulai kelas 3 SMP sampai kelas 2 SMA itu tidak nakal, insya Allah sampai seterusnya baik. Tapi kalau saat kelas 3 SMP sampai kelas 2 SMA, wis gur HP-an terus, dolan terus, begadang terus, ya sudah. Biasanya usia seperti itu sangat krusial itu. Harus kita lebih berhati-hati. Nah, ini bisa kita contoh ya, Nabi Yakub ini dalam menyelesaikan keadaan yang konflik seperti ini. Tetap tidak istilahnya muring-muring, tidak marah-marah, tapi dia hanya mengingatkan bahwa itu perbuatan menurut baik itu menurut kamu, tapi itu tidak baik. Maka saya harus sabar minta pertolongan kepada Allah ya, kepada yang kamu ceritakan itu. Sekarang ayat selanjutnya ya, ayat 19 ya. Di sini ya. Kemudian datanglah kelompok orang-orang musafir, lalu mereka menyuruh seseorang mengambil air. Maka dia menurunkan timbanya, dia berkata, "Oh, kabar gembira Tuhan, ini ada seorang anak muda ya, istilahnya cakep gitu." Kemudian mereka menyembunyikan dia sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Maksudnya Yusuf ini Arab didol gitu Pak. Jadi istilahnya ini untuk rezeki kan begitu ya.
Jadi kalau di sini kan istilahnya wajaat sayarotun. Jaat itu datang, telah datang sayaroh, yaitu seorang yang bepergian, yang berjalan. Ya, sayaroh itu jalan ya. Kemudian fa'arsalu, maka dia mengirim atau memerintahkan wa ridahum fatla ya fatla'a dalwah. Jadi seorang itu untuk sirim golek banyu. Ini masih terjemahan pakai timba, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu yang lahir tahun lama itu menangi sumur ada timba, ya, nimbo. Ya. Jadi ada apa itu? Sumur kemudian diberi apa itu? Ember sama genter dawa itu diintuk ke sana dikasih bandul. Nah, itu namanya nimbo ya. Kalau anak sekarang mungkin ramudeng ya. Nimbo iya apa ngono ramudeng, menimba. Tapi ada bahasa menimba ilmu. Nah, aslinya dari bahasa menimba air tadi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, hal-hal yang demikian ini ya, nanti kita melihat banyak hal pelajaran dari kisah ini, bahwa Yusuf di ayat sebelumnya mimpi ya, bahwa 11 kaukab dan bulan dan matahari sujud kepadanya. Jadi 11 apa itu kaukab itu istilahnya apa itu saudaranya, kemudian komar bulan itu ibunya, kemudian Samsun itu matahari itu adalah bapaknya. Jadi sebetulnya ini kalau dibahas secara agak mendalam ini metafora ya. Bahasanya ini metafora. Termasuk Ibrahim mencari ya, Tuhan itu kan mulai dari langit dulu. Tidak dari bumi tapi dari langit ya. Dia melihat bintang. Melihat bintang terus apa? Kok kecil, ada yang lebih besar, melihat bulan. Tapi bulan kok tenggelam. Berarti bukan ini, Tuhan bukan ini. Melihat matahari. Matahari juga tenggelam. Oh, ternyata berarti ada yang menggerakkan. Inilah cara mengasah spiritual ya. Maka bagi kita yang secara konteks kekinian melihat sesuatu seperti kisah Yakub yang Yusuf, karena ini berseri ya, dan saat ini kan kita ini bulan Agustus yang berhubungan dengan kemerdekaan. Jadi kita ini harus kita mulai merdeka dari di dalam diri kita masing-masing. Jangan dijajah oleh pikiran kita, tapi kita harus menguatkan jiwa kita. Jangan dijajah hanya rutinitas kita, kita harus mengetahui, merdeka mengetahui dari apa yang kita kerjakan setiap hari. Jangan terbelenggu ya oleh sesuatu yang membatasi. Kadang orang kan kalau fanatisme buta itu dari satu guru, satu komunitas terus tidak mau ilmu yang lain. Akhirnya apa? Dia tidak merdeka, Pak. Cuma itu saja. Masjid lain tidak mau misalnya gitu. Akhirnya yang terjadi apa? Itu namanya jiwanya baru merdeka. Kalau merdeka itu ya kita sudah merdeka berpikir, merdeka dalam segala hal, bertindak, kesadaran, tidak dirantai, tidak terantai, tapi kita terbang tinggi, punya sayap sehingga kita melihat semesta yang materi juga indah, melihat semesta di dalam diri ini juga indah sekali. Maka surat Al-Kahfi itu ada matahari jasmani, ada matahari ruhani. Manakala kita sudah menyadari bahwa ada matahari ruhani di dalam diri kita, akan terang benderang jiwa kita, ya disitulah akan secercah dalam kehidupan ini. Oh seperti ini
Dan itu harus kita alami sendiri, kita tidak bisa istilahnya minta pada orang lain supaya wah saya supaya ini dan itu. Namanya spiritual beragama itu vibrasi dengan Allah itu kalau kita sudah mengalami sendiri, oh ternyata ada perubahan dalam hidup ini. Jadi ada tumbuh berkembang. Kalau cuma terbelenggu oleh komunitas, satu komunitas kemudian ya fanatisme buta sehingga tidak tumbuh, Pak. Ya itu terus seperti itu terus. Dogmatis tidak dia tumbuh dan berkembang spiritualnya dan kehidupannya. Maka kalau kita melihat kisah-kisah ini seperti Yakub ya, ini kan bijaksana sekali. Bertumbuh jiwanya, intuisinya sehingga tidak marah-marah kepada anaknya walaupun anaknya yang satu tidak pulang. Kalau orang sekarang mungkin ya sudah marah-marah, sudah lapor sana karena ini ya skenario Allah yang untuk tauladan kita semua, karena tadi di depan sudah dinamakan ahsanul qasas, sebaik-baik kisah, sebaik-baik cerita, pasti ada pelajaran. Maka untuk kita bisa tumbuh dan merdeka, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, diri kita ini bisa menumbuhkan spiritual kita, beragama kita, sehingga kita akan selalu lebih sadar, meningkat, tumbuh kesadarannya, tumbuh keinsafannya, tumbuh ketakwaannya, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa merasakan hidup ini benar-benar bersama Allah, karena Allah lebih dekat dari urat nadi leher kita rasakan. Kemana kita menghadap, di situ ada wajah Allah, dan Allah meliputi segala manusia. Itu harus kita sadari. Karena banyak orang yang sadar setelah di penghujung kehidupan. Hidupnya lama, tapi belum sadar-sadar. Tapi begitu sadar, sudah di ujung kehidupan. Seperti Fir'aun itu. Fir'aun itu setelah gelelep-gelelep, mau tenggelam, wah kalau begini caranya, saya percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Saya Muslim gitu, ayatnya kan itu, ya, surat 10 ayat 90, 91, 2 itu. Tapi sudah terlambat, ya, kesadarannya terlambat lah. Maka kita ini beruntung sekali masih diberikan kesempatan yang sangat luar biasa, dan itu kita pelihara untuk pertumbuhan jiwa kita dan pertumbuhan perkembangan spiritual, keimanan, keinsafan, ketakwaan itu istilahnya tidak mengenal usia, asal kita masih mampu berbuat, ya, tahu rumus kehidupan itu berbuat baik, kapanpun, dimanapun ada jalan menuju puncak keselamatan. Demikian untuk malam ini, ya. Tapi untuk informasi untuk yang akan datang, karena mendekat masih suasana 17 Agustus, kita libur 1 kali. Nah, semoga kita semua masih dibimbing Allah Ta'ala, yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan cahaya semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.